Nasdem dan PKS putar haluan setelah sempat sumbar menyatakan dukungan untuk Anies maju sebagai Gubernur Jakarta. Belakangan Ketua Umum Partai Nasdem menyebut pilkada kali ini bukan momentum Anies. Lalu bagaimana peluang Anies di pilkada? Betulkah ada upaya pencegahan Anies menjadi orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta atau DKJ Jakarta? Sudah bergabung juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid. Selamat sore Pak Sahrin, Assalamualaikum. Sehat selalu Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sarin, saya penasaran mungkin bagaimana kemudian suasana kebatinan Pak Anies saat ini setelah statement Pak Surya Paloh tadi kita putarkan. Ya, jadi tentunya tidak kaget dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Surya, karena sebelumnya juga Pak Surya telah menyampaikan secara langsung bertemu dengan Pak Anies dan menyampaikan kondisi dan dinamikanya, dan kemudian menyampaikan bahwa akhirnya Nasdem tidak bisa melanjutkan dukungannya kepada Pak Anies dalam konteks pilkada yang 2024 ini. Begitu pula Anies telah bertemu juga dengan KMS, Ketua Majelis Syuro PKS, yang juga menyatakan hal yang sama, bahwa memang sebagaimana kita tahu bahwa eh, partai telah memutuskan, baik PKS maupun Nasdem yang telah memutuskan untuk gabung dengan KIM atau Koalisi Indonesia Maju, dan itu tentunya berkonsekuensi untuk mengikuti atau sama dalam agenda-agenda KIM, dan salah satu agendanya adalah Pilkada DKI. Dan Anies Baswedan tentunya menghormati dan menghargai apa yang sudah menjadi keputusan partai politik tersebut. Baik, arahnya lebih ke koalisi Kim tadi ya, Kim Plus begitu ya. Nasdem, Ya, PKS resmi bergabung meskipun masih kita tunggu statement resmi dari mereka. Tapi sudah ketahuan arah politiknya di Pilkada Jakarta. Tapi kalau alasan lain apakah ada ya Pak Sarin yang diungkapkan PKS maupun Nasdem kepada Pak Anies sehingga putar haluan apakah ada bargaining politik di pemerintahan nanti? Ditawarkan kursi menteri mungkin dari Nasdem? ya, memang partai-partai atau yang disebut dengan partai politik kan fungsinya selain melakukan agregasi artikulasi kepentingan rakyat, juga menjadi bagian dari sumber rekrutmen kepemimpinan. Dan untuk itu pilihannya kan masuk ke pemerintah atau di luar pemerintah. Nah, kalau masuk di pemerintah berarti kan harus satu visi dengan pemerintahan. Dan untuk melaksanakan visi itu, ya tentunya bersama-sama untuk mewujudkan visi, dan ada distribusi peran, dan ya menjadi wajar ketika partai-partai diminta untuk ikut berkontribusi kader-kadernya di dalam kabinet. Dan kami melihat bahwa ya itu adalah bagian dari konsekuensi partai politik dalam konteks memilih. Ketika sudah memilih menjadi bagian dari pemerintah, ya berkonsekuensi juga bahwa kader-kader mereka dia diminta untuk ikut menjadi bagian dari dalam mensukseskan program pemerintah ke depan. Dan itu adalah pilihan yang sah, dan Mas Anies menghargai semua pilihan-pilihan partai politik itu. Apa jangan-jangan sudah ada kesiapan lain di agenda berikutnya Pak Anies? Karena kalau saya kutip ya, ini baru saja diterima oleh awak media, Jakarta International Stadium ini akan menggelar ada deklarasi dukungan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies bersama sosok Rano Karno. Apakah ini sudah confirm nanti di hari Selasa 20 Agustus jam 9 pagi, Pak Sarin? Ya, Anies Dul atau Oke. Abdul, Anies Baswedan dan si Dul, memang ini adalah aspirasi yang kuat yang berkembang di akar rumput. Dan itu kita tahu bahwa ketika Anies disandingkan dengan si Dul, surveinya sangat tinggi, selalu melebihi 60%. Bahkan ada satu lembaga survei yang sampai dengan angkanya 74% ketika Anies bersanding dengan si Dul. Jadi artinya bahwa Anies Dul ini adalah ekspresi dari warga Jakarta, sehingga itu kami melihat bahwa itu beredar, dan memang itu bukan dari tim resmi Anies, itu adalah kami melihat bahwa itu refleksi dan juga ekspresi dari warga Jakarta yang membuat memasangkan Anies dengan Dul. Dan kalau kita melihat preferensi melalui survei-survei yang ada, ya memang seperti itu, bahwa
Ya, Anies Dul mendapatkan preferensi yang sangat tinggi di mata publik. Nah, Kalkulasinya lain sudah jelas ya sebabnya berarti. Hmm. apa yang menjadi aspirasi elit. Nah, inilah kadang sebenarnya kan idealnya adalah aspirasi rakyat menjadikan elit sebagai jembatan aspirasi rakyat untuk menjembatani itu sehingga itu menjadi terwujud. Nah, cuma memang kami melihat dalam kondisi Pilkada DKI Jakarta nampaknya aspirasi rakyat begitu tinggi terhadap Anies dan juga Dul, misalnya kalau kita lihat dari survei-survei Anies dan Ahok. Nah, mungkin di sisi lain aspirasi elit yang bisa jadi berbeda dengan itu. Dan karena ini kaitannya dengan konstelasi politik nasional. Tapi kalau kita lihat bahwa di PDI Perjuangan yang memiliki kursi kedua Oke. atau sebanyak 15 kursi, nah memang ada upaya untuk bagaimana menjodohkan Anies dan Dul. Nah, hanya saja PDI Perjuangan sendiri kan belum cukup untuk bisa mengusulkan secara sendiri, membutuhkan kawan koalisi yang lain. Nah, untuk itu maka ya kita tunggu saja. Ini pendaftaran masih sampai dengan tanggal 27 nanti dibuka, dan harapan kita bahwa aspirasi rakyat mendapatkan tempat juga di mata pimpinan partai politik. Nantinya Anies Dul ini akan diusung, didukung oleh jalur perseorangan atau independen atau bagaimana, Pak Sarin? Kalau jalur perseorangan atau independen kan pendaftarannya sudah Ditutup. ditutup. Ya, beda dengan ketika 2017, idealnya kan perseorangan ataupun calon independen bersamaan waktu pendaftarannya dengan calon partai politik. Dan ternyata pada Pilkada 2024 ini kan berbeda. Calon independen duluan prosesnya, nah setelah itu baru calon partai politik nanti pada tanggal 24. Jadi tahapan untuk calon independen ini sudah selesai, sekarang sudah masuk ke verifikasi faktual. Sementara untuk jalur partai masih pada tanggal 27. Sehingga yang tersisa adalah melalui jalur partai politik. Artinya melalui syarat dukungan partai politik. Nah, sehingga untuk bisa mendaftar pada tanggal 27 nanti sangat tergantung dengan keputusan partai politik. Apakah didaftarkan atau tidak, ya sangat tergantung dengan keputusan ataupun kebijakan dari partai politik nantinya. Iya, masih menanti wait and see dari posisi PDIP, wait and see masih belum di sounding oleh Bu Mega. Ada kemungkinan dari PDIP yang nanti akan dicalonkan, meskipun tadi belum secara gamblang menyatakan akan didukung PDIP, Pak Anies ini. Ya, Pak Anies dengan PDIP memang terbangun komunikasi yang intensif. Bahkan sebelum sebelum begitu agresifnya Kim, ini sangat komunikasi itu sangat luas. Baik itu dengan PKS, Nasdem dan juga PKB bersama juga PDIP. Ini komunikasi yang berlangsung terus-menerus. Nah, memang akhir-akhir ini di penghujung ini ketika beberapa partai yang juga terbangun komunikasi dengan Kim untuk bergabung ke pemerintahan yang nantinya, nah ini berpengaruh juga terhadap konstelasi koalisi di Pilkada DKI Jakarta. Nah, jadi dari PDI Perjuangan masih membuka ruang itu, dan memang harapan kita tentunya masih membutuhkan kursi lagi untuk menggenapi sampai dengan 22 kursi sebagai syarat untuk masuk di calon kepala daerah DKI Jakarta. Baik, Pak Sari terakhir, kalau dari tim Anies apakah sepakat dengan fenomena kota kosong? Karena kalau kita simak ya pernyataan Bu Mega, sebaiknya memilih pemimpin yang mumpuni, tidak dipaksakan, tapi arahnya ini kan banyak yang spekulasinya beredar, arahnya jangan sampai ada kota kosong di Pilkada DKI. Apakah Pak Anies sudah mantap rasanya mempunyai tiket di Pilkada nanti di Jakarta? Pak Sari? Ya, yang pertama kalau soal tiket itu adalah terkait dengan keputusan partai politik, dan tentunya kita menunggu sampai dengan tanggal 27 hingga 29. Yang kedua, pilkada atau pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum ini adalah fasilitas yang dimiliki oleh warga mestinya, fasilitas yang dimiliki oleh rakyat untuk memilih pemimpinnya. Sehingga partai-partai politik itu adalah jalur, baik itu perseorangan maupun partai politik itu adalah jalur yang disiapkan. Jadi bahwa idealnya yang menentukan siapa kepala daerah itu adalah warga masyarakat. Dan untuk itu maka kontestasinya harusnya adalah sosok dengan sosok, gagasan dengan gagasan, ide dengan ide,
program dengan program, dan itu adalah harus orang dengan orang. Nah, sehingga memang kita melihat bahwa idealnya nantinya tidak ada kota kosong dalam pilkada kali ini. Dan yang kedua, kita menginginkan bahwa jangan sampai lahir sebuah perlawanan warga yang mana apa yang menjadi aspirasinya justru berbeda dengan aspirasi elit, sehingga nanti wujud ekspresinya, nah justru nanti yang dimenangkan oleh kota kosong nantinya. Nah, ini yang kita tentunya tidak harapkan bersama. Tapi itu bisa menjadi kenyataan kalau misalnya akomodasi terhadap aspirasi aspirasi rakyat ini tidak tampak ya, tidak terwujud. Dan Baik. kami juga melihat bahwa hadirnya calon perseorangan dengan dukungan palsu ataupun manipulasi dukungan, nah ini harus menjadi perhatian serius dari lembaga penyelenggara negara dan instansi penegak hukum. Kenapa? Kita lihat begitu masif penggunaan KTP secara tidak sah, di mana pemilik KTP tidak mengetahui bahwa KTP-nya digunakan untuk sebagai syarat calon dukungan. Dan kita tahu itu menyasar berbagai macam orang, bahkan tokoh-tokoh politik, bahkan saudara kandung dari Anies Baswedan dan juga anak-anaknya juga dicatat KTP-nya. Nah, kami melihat bahwa ini adalah kejahatan terhadap demokrasi, ini adalah skandal demokrasi yang harus Oke. ditelusuri, bahkan harus proaktif. Bawaslu tidak hanya menunggu laporan-laporan masyarakat, tapi harus proaktif untuk melakukan sensus forensik bila perlu, untuk melihat kembali semua dukungan-dukungan yang ada. Apakah itu sudah dilakukan sesuai dengan standar formalnya? Apakah ada tanda tangan dari warga menyatakan dukungan? Apakah KTP itu digunakan terkonfirmasi kepada pemilik KTP-nya? Apakah ada dokumentasi ketika penyelenggara itu melakukan konfirmasi? Nah, ini menurut kami harus digali dan harus ditindak, karena kita tahu bahwa pelanggaran terhadap penggunaan pemalsuan ataupun penggunaan KTP secara tidak sah ini bisa berkonsekuensi pidana, apalagi terhadap dukungan ini berkonsekuensi terhadap pembatalan. Nah, kami ingin bahwa para penyelenggara ini tidak hanya sekedar melunasi kewajiban hukumnya, yaitu menjalankan prosedur, tapi lebih dari itu kami mengharapkan bahwa ada etika, ada integritas, ada moral di atas itu, sehingga ini semua dijalankan demi terbangunnya sebuah atmosfer demokrasi yang sehat Oke. dan yang baik bangsa kita ke depan. Baik, saya catat poinnya, mencatut KTP warga adalah hal pidana begitu ya. Ini evaluasi bagi penyelenggara pemilu nantinya, apalagi sebentar lagi akan digelar Pilkada Serentak 2024 November mendatang. Terima kasih Pak Sarin Hamid, jubir Anies Baswedan bersama kami di Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.